Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini dari kelompok PAM kita ingin mempresentasikan aplikasi kami, yaitu namanya Bingo. Aplikasi ini bertemakan recycle sampah yang bertagline recycle earth and make a difference, turn your trash into treasure. Selanjutnya, kelompok kami memiliki 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Martin Krisnamukti, dan dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mesyanda Delia Rama Putri dengan NIM akhir 438. Perkenalkan, nama saya Maida Maliani Harisa, belakang NIM 387. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kevin Susilo dengan NIM terakhir adalah 493. Dan saya Marmaudi Malkira dengan belakang NIM 073. Baik, ini adalah prototipe kelompok kami, prototipe aplikasi Bingo, recycle earth and make the difference, turn your trash into treasure. Di tampilan landing page ini ada logo, tagline, dan ada button let's go. Next. Nah, di login page ini ada ID dan password. Untuk ID-nya bisa kita ketik Mesyanda. Nah, itu untuk password kita bisa isi bebas sesuai password masing-masing. Nah, terus ketik login, pencet login. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita itu ada poin dan koin. Coba Mbak Maida pencet poin dan koinnya dulu buat redeem. Ya, mungkin aku jelasin dari sini ya. Poin dan koin di sini itu berbeda dalam sistemnya. Nah, poin di sini itu untuk seandainya kita sudah memasukkan sampah untuk mendapatkan poinnya. Habis itu poinnya itu harus bisa baru bisa ditukarkan ke koinnya gitu. Jadi untuk poin dan koin ini berbeda. Dan poin itu juga bisa untuk membantu nih ke pekerja tukang sampahnya tersebut buat berbagi lah, buat sedekah. Koin itu tak bisa. Jadi perbedaannya itu untuk poin dan koinnya. Nah, ini juga untuk balance-nya ini buat withdraw. Coba withdraw Mbak Maida. Nah, di koin ini harus 5.000 ya minimal ya. Bisa 5.000. Untuk menjadikan cashnya bisa OVO. Nah, ini kita cuma OVO dan GoPay karena itu sudah banyak yang pakai. Next. Nah, itu. Jadi aku lanjutkan ke Mbak Maisa. Saya ulangi ya, untuk yang di homepage ini sendiri ada beberapa kategori juga. Yang pertama itu ada trash bin area, mungkin bisa di-interact dulu. Area Mbak Maida. Yang gambar map. Nah, di sini tuh ada area-area di beberapa kota yang
belum tersebar luas, jadi masih dalam perencanaan. Jadi misalkan di Jakarta tuh ada beberapa tempat sampah yang sudah terintegrasi dengan atau kerjasama dengan aplikasi kita. Lalu di Surabaya ada berapa, begitu seterusnya. Lalu kalau kembali ke homepage, itu ada trash kategori. Boleh di-interact dulu. Nah, di trash kategori ini juga ngebantu ya. Jadi biar kalau misalkan habis di scan itu kan nanti kan dia milih tipe sampah ya. Nah, jadi itu biar si penggunanya itu nggak miss. Jadi kita sudah informasiin tipe-tipe sampah apa aja yang masuk ke bagian organik, non organik, ada bagian plastik, paper. Nah, itu nanti disesuaikan, lalu nanti setelah di scan itu juga nanti disesuaikan apa yang sampah yang telah dibuangkan ke homepage. Nah, lalu ada mission. Di situ ada keterangan complete your mission, yang dimana nanti kalau misalkan pengguna itu misalkan menjalankan suatu misi, misalkan misi harian itu seperti membuang 1 sampah sehari. Nah, itu nanti jika di input nanti akan ke-detect di bagian mission trackernya ini. Boleh di-interact dulu mungkin yang complete your mission. Nah, nanti di dalam mission trackernya itu juga ada mission-mission yang lain. Mungkin kayak kalau untuk pengguna baru mungkin kalian bisa ngeklaim 500 poin. Nah, itu caranya tuh misalkan dengan kalian membuang misalkan 20 atau 50 sampah dalam sehari. Nah, terus bisa ada misi-misi lainnya kayak kalau kalian ingin tambahan 100 poin itu bisa pakai misi yang lain lagi, atau mungkin daily check-in terus dapat poin juga, seperti itu. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa klik scan QR. Tes pangsang. Nah, ini juga bisa memilih dulu. Ini dipencet dulu. Nah, habis itu bisa kita klik withdraw-nya. Nah, di sini ada pemilihan kan withdraw method-nya itu ada bisa penarikannya itu bisa fitur OVO, Dana, dan GoPay. Nah, bisa klik sih Dana coba. Bisa di next.
itu udah payment berhasil ya. Oke, untuk di rank board-nya, nah di sini ada poin-poinnya di situ. Nah, ini bisa diisi, ya, dipencet. Ke presentasi kita, boleh untuk lanjut ke presentasi. Next. Oke, yang pertama itu dimulai dari deskripsi dari aplikasi ini sendiri. Bingo itu berasal dari gabungan kata yaitu bin yang atau trash bin yang artinya tempat sampah, dan go itu sebuah seruan untuk gerakan atau aksi. Nah, nama ini itu mencerminkan konsep membuang sampah dan dengan cara yang seru, cepat, dan menguntungkan. Selain itu, bingo juga dikenal sebagai permainan keberuntungan, sehingga aplikasi ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam mengelola sampah dengan sistem reward. Selanjutnya, terus tujuan dari aplikasi ini sendiri itu yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, lalu memberikan pengalaman yang baru dan seru dalam memilah sampah dengan sistem reward, lalu yang terakhir menciptakan sistem daur ulang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, manfaat dari aplikasi ini itu yang tidak lain adalah di beberapa antaranya itu untuk peningkatan kesadaran atau edukasi interaktif yang membuat pengguna lebih peduli terhadap lingkungan. Yang kedua ada membuat lingkungan menjadi bersih, yaitu mendorong masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah dengan baik. Lalu yang ketiga ada sistem reward, yaitu pengguna dapat menukarkan poin dengan hadiah atau insentif finansial lainnya. Lalu yang keempat ada aksesibilitas tempat sampah, yaitu mempermudah akses pengguna ke tempat sampah. Selanjutnya oleh rekan saya, silakan. Nah, terus ada consumer segment. Nah, itu ada demografi yang berusia 15 sampai 45 tahun, dan ada juga semua gender dan pelajar hingga profesional. Dan ada juga geografi, perkotaan dan pinggiran kota dengan konsumsi sampah tinggi. Dan yang terakhir ada behavioral, ada pengguna teknologi dan tertarik pada reward, dan ada juga edukasi lingkungan. Nah, ada juga bisnis proses.
Yang ke-1 ada pendaftaran dan profil pengguna. Nah, pengguna itu bisa mendaftar dan memiliki profil untuk melacak aktivitas dan pencapaian. Yang kedua ada tempat pembuangan sampah dan yang pengguna diarahkan ke tempat sampah terdekat. Yang ketiga ada identifikasi sampah dengan trash can. Itu juga bisa memindah sampah dan mendapatkan informasi pemilahannya. Dan yang keempat ada reward gamifikasi. Poin yang dikumpulkan dapat ditukar dengan hadiah menarik. Dan yang terakhir ada edukasi dan komunitas. Nah, di situ ada artikel, video, serta komunitas peduli lingkungan untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya, income sendiri yang pertama dari iklan dalam aplikasi misal Google AdMob dan sponsor brand lingkungan. Yang kedua, kemitraan dengan bank sampah, misal dari komisi dari bank sampah dan pengepul. Ketiga, kemitraan perusahaan e-wallet seperti biaya layanan dari transfer e-wallet itu sendiri. Ketiga, donasi dan crowdfunding, yaitu dukungan pengguna untuk mengembangkan aplikasi. Terakhir, marketplace produk daur ulang seperti kerjasama jual produk dalam ramah lingkungan. Selanjutnya, key feature yang pertama itu scan dan earn, yaitu seperti memindai sampah untuk mendapatkan poin. Jadi ketika kita scan sampah itu lalu kita akan mendapatkan poin misal 10 poin. Kedua, redeem poin, menukar poin dengan saldo e-wallet atau hadiah. Nah, ketika poinnya udah kekumpul 1000 atau 5000, itu kita bisa tukar poin ke saldo atau hadiah. Ketiga, rank dan gamification, persaingan pengguna dengan sistem peringkat. Di sini ada EcoKing, EcoClean, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan di key feature-nya. Di key feature-nya ada challenge and mission, trust-based location, dan community and education. Nah, di challenge and mission itu ada misi harian untuk meningkatkan partisipasi atau akan mendapatkan hadiah nih buat nambah poin. Itu di best location, lokasi tempat sampah terintegrasi yang sudah kita ajak kerjasama untuk pengambilan tempat sampah tersebut dan sudah terintegrasi dengan aplikasi kita atau sudah bahkan kerjasama dengan aplikasi kita. Habis itu di community and education, forum diskusi dan artikel edukasi yang itu adalah untuk kita memberikan edukasi tentang bahayanya sampah-sampah yang berkeliaran yang sembarangan gitu, buang sembarangan dan apa saja akibatnya. Dan ada juga untuk artikel-artikel juga untuk meningkatkan buang sampah pada tempatnya. Next. Nah, di supporting feature ini ada notifikasi and reminder, atau ada notifikasi dan pengingat juga, ada service center juga. Nah, di pengingat pembuangan sampah ini rutin sekali buat kita untuk mengingat nih untuk sampah kita untuk dibuang. Itu service center adalah hubungan CS untuk keluhan dan saran seandainya ada sesuatu yang salah atau sampah kita gak terintegrasi nih atau gak nambah nih di poin kita nih, jadi kita bisa chat untuk ke CS-nya. Next. Nah, di kesimpulan ini adalah aplikasi Bingo hadir sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan gamifikasi dengan fitur-fitur yang menarik seperti pemindaian sampah, sistem reward, dan edukasi lingkungan. Bingo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah dengan cara yang menyenangkan dan cara yang mungkin bisa menambahkan uang kalian untuk
uang jajan kalian. Habis itu aplikasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi melalui insentif bagi pengguna. Dengan dukungan komunitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Bingo diharapkan dapat menjadi platform yang mendorong perubahan positif dalam pengolahan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Itu saja untuk presentasi hari ini. Dilanjutkan untuk Mas Lukman. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Sekian cukup sudah dari kelompok kita untuk presentasi aplikasi Bingo. Semoga dengan presentasi ini dapat mendapatkan hasil yang baik. Sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.